Oke, kali ini kita akan kembali membahas tentang kaidah penjajahan. Nah, fokus kita adalah membahas soal-soal variasi di kaidah penjajahan ya. Nah, untuk yang nomor 1 kita mulai saja. Jika ada soal seperti ini, banyak bilangan 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan syarat A angka boleh berulang, B angka tidak boleh berulang, C angka lebih besar dari 300 dan boleh berulang, D angka kurang dari 400 dan tidak boleh berulang. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita mulai saja yang pertama dari pertanyaan angka boleh berulang. Nah, jika persyaratannya angka boleh berulang, nah kita bisa mulai dengan langkah pertama. Karena dia minta 3 buah angka, jadi kita akan buatkan 3 kotak. Jadi kotak-kotak ini sebenarnya melambangkan tentang posisi ya. Ini sebagai ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, angka yang bisa kita gunakan dari angka ratusannya itu kita pilih dari angka yang disediakan. Jadi sekarang disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Jadi angka 1 sebagai ratusan bisa, angka 2 bisa sebagai ratusan, angka 3 bisa sebagai ratusan, 4 dan seterusnya sampai 7 bisa sebagai ratusan. Nah, jadi ketujuh angka yang tersedia ini semuanya bisa ditempatkan sebagai nilai ratusannya. Jadi di kotak pertama berarti kita isikan angka 7. Ini menunjukkan jumlah angka yang disediakan yang bisa kita gunakan sebagai angka ratusan. Kemudian untuk angka puluhannya. Nah, angka puluhannya, angka 1 bisa sebagai puluhan. Jadi 712 atau 711 itu misalkan. Angka 2 juga sebagai puluhan bisa kita letakkan 720 gitu. Angka 3 dan seterusnya sampai dengan angka 7. Nah, cuma nanti peletakannya berdasarkan keterangan di soal. Kalau dia boleh berulang, artinya angka ratusannya angka 1, angka puluhannya masih boleh digunakan angka 1 lagi. Nah, angka ratusannya angka 2, angka puluhannya masih boleh digunakan angka 2 lagi. Jadi kalau begitu berarti di kotak kedua kembali ada 7 buah angka yang bisa kita gunakan sebagai angka puluhan. Nah, di kotak terakhir atau di kotak ketiga yaitu angka satuan. Nah, angka satuannya bisa kita gunakan angka 1, 2, dan seterusnya sampai 7. Nah, sebagai akibatnya berarti ada 7 buah angka lagi yang bisa kita gunakan karena angka boleh berulang. Nah, bentuk kotak ini termasuk ke dalam aturan perkalian. Jadi, dia bagian dari aturan perkalian yang biasa kita sebut sebagai diagram akar. Nah, kalau untuk membuatkan diagram akarnya nanti akan sangat panjang, karena itu lebih sederhana kalau kita buatkan sebagai bentuk kotak-kotak saja. Ini hanya tujuannya untuk menyederhanakan saja. Tapi untuk lebih jelasnya, ada baiknya dibuatlah bentuk diagram akarnya. Jadi ratusannya kita gunakan angka 1, 2 gitu, seterusnya sampai ke bawah. Nanti dari angka ratusan ini kita pecah lagi sebagai angka puluhannya, bisa kita pilih angka berapa gitu. Nah, dari situlah akan kita ambil berapa banyak buah angka di ratusan, berapa banyak buah angka di puluhan, dan berapa banyak buah angka di satuan. Ya, jadi 777 ini bukan karena di sini angka 7. 77 di sini menunjukkan berapa banyak angka yang bisa kita pilih dari angka yang disediakan. Oke, kalau begitu untuk jawaban A sebagai hasilnya kita kalikan saja 7 kali 7 49. Kemudian 49 kita kalikan dengan 7, itu berarti 9 kali 7 itu 36. 4 728 berarti 343. Jadi banyaknya ada 343. Oke, kita lanjut ke soal B. Untuk di soal B, pertanyaannya masih sama, hanya keterangannya yang diberikan angka tidak boleh berulang. Berarti kembali kita buat lagi 3 buah kotak. Nah, kita mulai lagi kembali dari bagian ratusan. Ada berapa angka yang bisa kita pilih? Ada 7 buah angka. Nah, kemudian dari
7 angka yang kita pilih sebagai ratusan, ternyata angkanya tidak boleh untuk diulangi. Jadi ketika sudah digunakan oleh ratusan angka 1 misalkan, dia tidak boleh lagi ditulis sebagai angka puluhan. Nah, akibatnya itu akan mengurangi jumlah angka yang bisa kita pilih. Berarti kalau misalkan pertama kita pilih angka 1, berarti selanjutnya pilihan kita tinggal angka 2, 3, 4, jadi ada 6. Kalau pilihan kita angka ratusannya angka 2, berarti nanti tersisa hanya 6 buah angka aja, yaitu 1, 3, dan terusnya sampai 7, dan begitu seterusnya. Nah, akibatnya di sini tersisa hanya 6 buah angka saja. Nah, kemudian sama seperti soal sebelumnya, di angka satuan pun nanti juga tidak boleh berulang. Akibatnya setelah menggunakan angka 1 di bagian ratusan dan angka 2 di bagian puluhan, berarti tersisa hanya 5 buah angka di bagian satuannya. Nah, kembali, setiap angka-angka dalam kotak ini akan kita kalikan. Hasilnya itu akan sama dengan 210. Jadi terlihat ketika angka boleh diulangi dan ketika angka tidak boleh diulangi, itu jelas yang akan lebih banyak dihasilkan adalah ketika angka boleh berulang. Oke, kita lanjut ke soal yang bagian C. Di soal bagian C sekarang, dia menghendaki angkanya lebih besar dari 300. Ya. Nah, karena angkanya lebih besar dari 300, berarti langkah yang pertama kita harus buat dulu kotak sebanyak 3 buah, karena yang diminta adalah 3 buah angka. Ya. Nah, kemudian permintaannya lebih besar dari 300. Kita tuliskan di bagian sini. Nah, karena lebih besar dari 300, berarti kita harus memilih ratusan angka yang harus menghasilkan lebih besar dari 300. Jadi 1 jelas tidak bisa, 2 pun juga tidak bisa. Karena kalau angka ratusannya angka 1 atau ratusannya angka 2, nanti nilainya jadi 200 atau 100 sekian. Nah, tapi ketika ratusannya angka 3, ini pasti lebih besar dari 300. Ya. Jadi berarti yang bisa kita pilih adalah mulai dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti ada 5 buah angka. Oke. Karena angka boleh berulang, berarti untuk di bagian puluhannya bebas kita bisa masukin angka berapapun. Ya, angka berapapun kita bebas masukkan. Yang jelas, yang penting ratusannya sudah lebih dari 300. Angka 1 bisa, angka 2 bisa, berarti ada 7 buah angka. Nah, kembali di sini juga ada 7 buah angka karena boleh berulang. Nah, kemudian akan kita kalikan. Ya. Jadi nilai yang akan didapat berarti 5 kali 7 kali 7. Berarti 49 kali 5. Ini 5. Sisa 4. 245. Jadi jumlahnya ada 245 angka yang bisa kita buat dari angka 1 sampai 7 dengan catatan angkanya lebih besar dari 300 dan boleh berulang. Oke, kemudian untuk soal terakhir yaitu yang bagian D. Untuk soal bagian D, di sini permintaannya sekarang adalah angkanya kurang dari 400 dan tidak boleh berulang. Ya, angka kurang dari 400 dan tidak boleh berulang. Oke, berarti kita buatkan lagi. Kotaknya jumlahnya ada 3. Nah, di sini kita tulis kurang dari 400. Karena dia harus kurang dari 400, justru kita cari yang ratusannya harus angka lebih kecil dari 400. Jadi kalau 400 jelas tidak bisa. Karena 400 nanti akan menghasilkan nilai yang justru lebih besar dari 400. Jadi yang kita bisa pilih adalah angka 1, 2, dan 3. Jadi di depan di sini ada 3 buah angka yang bisa kita pilih, yaitu angka 1, 2, dan 3. Nah, kemudian
Untuk mengisikan angka puluhannya, karena di sini yang dimintakan oleh soal adalah angka tidak boleh berulang. Jadi setelah mengisikan angka 1 berarti kita tidak boleh menggunakan angka 1, berarti tersisa adalah 6 buah angka. Setelah mengisikan angka 2 sisa 6 buah angka. Setelah mengisikan angka 3 sisa 6 buah angka juga. Jadi ada 6 buah angka yang kita bisa gunakan di sini. Ya, jadi ada 6 buah angka yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan angka yang berbeda. Nah, kemudian sama seperti soal-soal yang sebelumnya, setelah sudah dipakai di bagian ratusan angkanya dan setelah dipakai di bagian puluhan, berarti sudah terpakai 2 buah angka, berarti sisa di sini tinggal 5 buah angka saja yang bisa kita pilih. Jadi berarti totalnya angka yang akan kita hasilkan adalah 90 buah angka yang kurang dari 400. Oke, cukup untuk soal yang bentuknya seperti ini. Sampai di sini dulu. Salam.